Karena pemimpin niku biasanya orang yang ada di jabatan tinggi, apapun jabatan itu, mau politik mau non politik, itu pasti akan menjadi sasaran bully. Gitu? Oke, betul. Makin tinggi orang niku pasti makin menjadi sasaran cercaan, nyek-nyekan, nyinyiran, gitu. Makin tinggi, makin deras, makin tinggi juga nyinyiran orang lain itu. Nah, kalau jenengan berani atau mau menahan diri tidak marah, memaafkan perlakuan-perlakuan jelek dari orang lain yang kurang menyenangkan, itu namanya al-ikhtimal atau al-khilmu, isim sifatnya al-halim. Lembah manah, wah niki bahasa kasepuan niki. Lembah manah nggih. Wal khilmu dan sabar. Nah niku wau nggih, sabar dalam pengertian lembah manah niku wau. Wasabatu dan sabar di dalam menghadapi cobaan. Niku sabat nggih. Misalnya dalam keadaan perang menghadapi musuh, tidak lari, itu namanya as-sabat. Itu namanya asy-syaja'ah. Wa kazmul ghaidhi. Ini yang penting. Wa kazmul ghaidhi dan menahan marah. Itu orang berani itu. Orang berani itu bukan orang yang temperamental, yang sedikit-sedikit marah, bludrekan niku mboten berani niku. Nggih, ibu-ibu nggih, mbak-mbak sedaya berani niku mboten sithik-sithik ngamuk. Niku mboten berani. Wah, Pak iku kok wani ya. Maksudnya wani ngamukan niku mboten wani niku. Wani niku justru intinya adalah kazmul ghaidh, atau dalam di Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Itulah syaja'ah. Itu definisi syaja'ah menurut kitab Ihya. Nah, ini yang penting lagi. Wal waqaru, dan sikap tenang, tidak panikan. Wah, ini penting ini. Tidak napa? Mboten kagetan. Wah. Ini kasepuan kok anu nggih. Bahasane tepat sedaya niki. Nem-nemane rada kurang pengalaman. Wal waqaru dan tenang, mboten kagetan nggih, ora kagetan. Nah itu wal waqar. Orang yang berani adalah orang yang tidak kagetan menghadapi situasi, cool. Kalau bahasa anak mudanya, cool, nggak kagetan, dia tenang, tapi dia bisa berpikir dengan logis, berani mempertimbangkan segala aspeknya dan tidak panikan. Itu namanya berani. Jadi berani itu bukan berarti terus ngamuan, terus bertindak nekat, agresif tanpa pertimbangan. Ini ora wani niku. Janjane kalau menurut psikologi, wong niku nak janjane wong sing ngamukan niku, janjane niku jereh janjane. Orang yang ngamukan niku niki menurut psikologi, orang yang suka marah atau mudah marah, mudah melakukan agresi atau serangan kepada orang lain. Janjane niku penakut. Tapi cara dia menutupi ketakutannya, Mas Iksan niku dengan cara sok apa kepalan tangannya tinggi sekali, padahal jari wedinan gitu. Ono gendruwo itu melayu kan. Nah itu ada orang yang secara penampakan niku seolah-olah pemberani, tapi janjane itu untuk menutupi rasa jireh ketakutan dalam dirinya. Makanya sifat syaja'ah niku salah satu cirinya, ini nggak tahu, Al-Ghazali niki psikolog sebetulnya, ahli jiwa. Beliau itu seperti mengerti jeroan manusia nih kok. Janjane wong nak wani niku ora kok terus wani nyerang-nyerang, wani ngamuan. Orang yang justru sifatnya adalah al-waqar, tenang, tidak panikan, ora kagetan. Itu adalah ciri orang berani. Jadi nek ana wong kok ketoke menengan, itu jangan dibilang dia penakut. Justru itu orang yang kadang-kadang malah, tapi ya ono wong sing menengan ya jerih temenan. Ya ono. Ono sing menengan jerih ya bener ono memang. Tapi ada yang
tenang justru karena itu adalah refleksi cerminan dari sifat pemberani. Itu namanya al-waqar. Nah, yang lain, wat tawaddudu. Ini malam ini kita, Pak Rektor, malam ini kita belajar tentang sifat pemberani ya. Nggak tahu kok kenapa kok di Tulungagung saya kok. Karena saya ngaji Ihya ini kan urut berminggu. Jadi saya ngaji ini baca niku dari kata per kata. Terus betul kok, wah karena saya Tulungagung terus tak incer ngaji ini ketoke kok karena ini daerah Reog ya. Wah, harus ngaji saja. Enggak. Ya tekan kene ya tekan kene. Enggak tahu kok tekan Tulungagung kok ngajinya saja nih. Ya delala mawon. Terus salah satu ciri khas as-syaja'ah adalah wat tawaddud. Dan asih, mengasihi orang lain, asihan nggih. Orang yang mengasihi orang lain, atawaddud. Niku tawaddud. Tepo selira welas asih. Tawaddud itu welas asih. Orang yang senyum, welas asih, ya, itu pemberani. Bukan yang wajahnya serem, menakutkan, abasa wa tawalla. Mboten niku. Mboten niku nih. Saja'ah niku mboten artinya orang yang wajahnya serem itu artinya saja'ah, bukan. Justru atawaddud, orang yang wajahnya justru menyenangkan dilihat oleh orang lain. Itu namanya saja'ah. Terus apa tadi? Wa amsaluha, dan yang seperti itu, dan yang seperti akhlak-akhlak tadi itu ya, dan sepadan-sepadane. Wahia dan amsal atau yang seperti itu ya, akhlak-akhlak yang seperti tadi itu, wahia akhlakun adalah akhlak-akhlak mahmudatun yang terpuji. Inilah syaja'ah. Dan syaja'ah itu menurut teorinya Imam Ghazali muncul karena kita bisa mengendalikan kuwatul ghadab. Jadi kuat, terus niki penting. Orang niku punya rasa marah niku penting. Karena dari situlah lahirnya akhlak. Nah, wong niku kok orang duwe ghadab itu nggak punya akhlak. Karena sumber akhlak itu ghadab, cuma ghadab yang dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan, ya muncul akhlak, cuma akhlak yang buruk, bukan akhlak yang baik. Terus kuwatul ghadab itu penting dalam diri manusia. Nah, terus teorinya Imam Ghazali, saya akan baca satu paragraf mangke ngawas ngetes jam pinten niki. Nggih jam 10 nggih. Biasanya ngaji NU niku mulainya jam 12 kok nggih. Rampungnya jam 2 kan. Kayak wayangan ngoten. Terus teorinya Imam Ghazali, akhlak niku sejatinya akhlak nggih, niki penting. Sejatinya akhlak ini adalah kemampuan menyeimbangkan. Karena itu yang disebut dengan kuwatul adl, kekuatan penyeimbang atau iktidal niku penting. Karena kalau kuwatul adl niki tidak bekerja, maka jomplang. Ada jomplang niku kalau dalam bahasa sekarang ekstrim. Ekstrim niku artinya jomplang. Kalau ekstrimnya kelebihan niku bahasa Arabnya at-tafrid. Nah, ekstrimnya niku kekurangan, kurang banget, defisit niku jenenge ifrat. Jadi wonten tafrid, wonten ifrat, okay. Tafrid niku ekstrim sing kelebihan, okay. Surplus, okay. Ekstrim, misalnya orang yang kuwatul ghadabnya melebihi kadar yang umum, itu namanya tafrid, ifrat, tafrid, okay. Tafrid. Overdosis niku namanya tafrid. Nah, kalau defisit niku jenenge ifrat. Nah, akhlak teori Al-Ghazali, akhlak adalah keseimbangan antara tafrid dengan ifrat. Itulah akhlak. Itu sejatinya akhlak. Terus hakikatul akhlak atau esensi akhlak adalah keseimbangan antara tafrid dan ifrat. Dan manusia niku bisa menyeimbangkan niku beres sebetulnya. Okay. Sumber akhlak yang baik adalah keseimbangan antara at-tafrid wal ifrat.
Okay. Niku intinya teori akhlak menurut Imam Ghazali. Ini kalau ada yang belum punya judul skripsi bisa jadi skripsi ini. Ada anak IAIN di sini yang datang? Banyak. Ada ya. Nah, kepengen burung duwe judul skripsi ini bisa jadi skripsi ini. Teori akhlak menurut Al Ghazali dan relevansinya di dalam era deradikalisasi. Bisa jadi judul skripsi ini. Dados niku, akhlak niku esensinya adalah keseimbangan antara at-tafrid dengan al-ifrat. Sederhana, itu teorinya Al-Ghazali. Tapi nanti dibahas jadi sak bab niki, sak kitab niki. Dan niku akhlak. Nah, itu kalau seimbang. Nah, sekarang kalau tidak seimbang bagaimana? Wa amma ifratuha. Dikasih gambaran. Wa amma ifratuha, adapun ekstrim defisitnya kuwatus syaja'ah. Wah, jadi kuwatus syaja'ah yang ekstrim tapi defisit. Jomplang tapi jomplang kurang. Niku ifrat, okay? Apa yang terjadi kalau seandainya kuwatus syaja'ah niku jomplang ning jomplangnya jomplang kurang? Itu namanya ifrat. Apa yang akan muncul? Wa amma ifratuha. Dan adapun ekstrim defisitnya kuwatus syahwah, iku nak dimaknani nganggo Arab pegon niku ekstrim defisit lan nulis piye iku? Susah defisit ini ku nganggo Arab pegon kan susah Pak. Defisit ngono. Wahwa dan ifrat tadi itu at-tahawuru, namanya tahawur. Tahawur itu ya ini apa? Ngawur ya. Jadi ifrat ya. Ifrat, sorry saya balik ya. Ifrat niku ekstrim yang surplus ya. Tafrid itu ekstrim yang defisit ya. Ini kebalik. Wa amma ifratuha, dan adapun ekstrim surplusnya kuwatus syaja'ah, wahua overdosis ya. Wahua dan ifrat tadi itu at-tahawuru, namanya tahawur, ngawur ya. Fayasduru, maka akan muncul minhu, dari ifrat tadi itu apa? As-solafu. As-solafu niku nak cara bahasa pesantren biyen niku maknane solafu niku wangkot apa ya? Watos kepoh pekok apa? Ya niku as-solafu niku. Karena as-solafu niku maknanya adalah besi baja niku lho. Begudul. Wah, pokoknya bisa Jawa nak soal-soal niku paling pinter ya. Istilah-istilah Jawa nak soal-soal konten niku paling lengkap. Begudul apa nake pekok, bedodok, Itu as-salafu niku sifat pekok, mau susah dikandani gitu. Pokoknya ini ya kayak orang-orang yang sekarang sudah edan politik nih loh apa? Ora angel dikandani, wes seneng kandidat tertentu, angel dikandani. Wal badhahu, dan sifat napa nggih? Berlebihan, nggih. Badhah niku ya berlebihan, ekstrim, nggih. Wal istisyatatu, dan sifat napa nggih? Kalau bahasa politiknya sekarang itu ada istilah yang tepat, euforia. Nah, ini istisyatoh, euforia, menang terus bunganya karu-karuan. Pendukung Real Madrid menang El Clasico, wah langsung esoknya langsung ngenyei karo sing pendukung Barca ya. Ah niku al istisyatoh. Ning kene iki ana sing seneng bola ora sih? Ada yang pendukung Real Madrid, Barcelona, atau Persib malah apa? Persebaya. Persela ya, sing cedak Lamongan. Wal istisyatatu, dan apa antusiasme yang berlebihan, euforia, ini istisyatah. Itu sajaah yang ekstrim berlebihan, yang overdosis. Termasuk juga wat takaburu lan gumedi, takabur, arogan, sombong. Wal ujbu, dan menyombongkan diri. Jadi kalau takabur niku orientasinya lebih keluar, ujub niku internal, ke dalam diri. Niku ujub. Karena dia merasa soleh, ibadahnya banyak, pasane lengkap,
ya mulai terus dia merasa dirinya niku mongkok. Mongkok merasa dirinya paling saleh. Tapi ora diunekke. Ujub niku enggak diunekke. Cuma ketok dalam bahasa tubuh. Nak takabur diunekke. Oh, kowe iki apa cah cilik iki. Sekolahe wek 1, aku wis profesor. Nah, itu takabur, nggih. Niku takabur niku. Cakene ya. Tambah rejo apa iku. Ah niku takabur. Ning nak ujub niku ora diunekno, ning dirasakno ning gone dalam diri. Ini ku bedanya takabur kalian ujub nggih. Ujub niku takabur ning sing gak diucapkan. Tapi kelihatan dalam bahasa tubuh. Ketok wong niku nak ujub niku, nggih. Kayak pokok ketok lah, jenengan sakit merasakan. Nggih. Kalau orang niku ujub, niku ketok. Ketoke ora takabur tapi bukan eksplisit. Niku ujub. Takabur tapi implisit, tersirat tidak kelihatan, neng orang yang ada di samping orang itu bisa merasakan. Niku namanya ujub. Karena itu ujub niku penyakit hati. Takabur niku, nah takabur niku janjane ya mboten apik ning mboten sepiro. Justru, nah niki nak poro nak menggah anu nggih, menggah para wali-wali ahli tasawuf. Takabur niku penyakit yang agak ringan. Justru yang berbahaya niku penyakit napa? Ujub. Itu jauh berbahaya. Takabur yang tidak dikatakan. Kenapa lebih berbahaya? Karena orang ujub niku ketoke niku tawadhu, ning janjane ning dalam hatinya niku takabur. Kan menipu niku kan. Ketoke mboten takabur, ning janjane kalau dibedah dadane, didelok isi atine, pambeke niku takabur. Terus ini berbahaya, ada takabur tapi juga ada unsur menipu. Kelihatannya dia tidak takabur tapi dia takabur. Niku al-ujub niku penyakit, termasuk penyakit hati yang paling ditakuti oleh para ahli ibadah. Karena niku ini saya sudah sering bercerita ya, dalam berbagai pengajian ya, ada torekoh, tarekat. Okay. Para sederek yang namanya niku torekot malamatiyah. Torekot malamatiyah di Indonesia kurang berkembang karena memang torekot niki torekot yang berat sekali. Pengikutnya orang-orang yang memang sudah teruji betul secara spiritual. Nggak semua orang bisa. Nah ciri torekot malamatiyah niku itu unik sekali. Orang-orang yang mengikuti tarekat ini filosofi hidupnya adalah nak kue kumpul karo wong akeh, ojo ketok dadi wong apik. Piye kayak gitu itu. Nek kumpul wong akeh, ojo ketok dadi wong apik. Kalau kumpul banyak orang, jangan kelihatan menjadi orang yang religius, soleh, syar'i, islami, ya gitulah pokoknya itu. Tetapi kalau kamu sendirian hanya berhadapan dengan Allah, maka di situ arena menjadi orang soleh yang sesungguhnya di situ. Karena kalau tampak menjadi orang soleh di depan orang banyak, niku gampang. Terus betul, gitu? Menjadi orang soleh di depan orang banyak, niku insentifnya banyak. Insentifnya banyak. Yang menjadi batu ujian niku justru menjadi soleh kalau tidak ada orang. Di depan orang banyak, sholat rawatibnya lengkap, wiridane dawa, gitu, dongane wah luar biasa. Ning begitu sholat sendirian, ya mak klepek ngono ae. Itu bukan kesalehan itu. Tarekat malamatiyah justru ajarannya nek kumpul wong akeh aja kita dadi wong apik. Karena kalau kumpul dengan orang banyak tampak jadi orang baik, ada godaan kita merasa diri bangga, takabur karena merasa wah orang lain jelek saya baik. Itu penyakit. Makanya kalau ada orang kok kelihatannya di depan umum kok orang itu jelek, jangan-jangan dia itu tarekat malamatiyah itu. Nah, terus ampun disengeni riyen, didulok-dulok sik, jangan-jangan wali itu. Ada. Jeleknya hasil ulkoh. Lah nggih, terus itulah asiknya jadi santri NU niku kalau melihat orang yang buruk tindakannya niku tidak buru-buru menghakimi.
Ini kan ajarannya ngoten toh. Nah jenengan ngaji kitab Lubul Usul menika bagian akhir kan isinya tasawuf ya sithik ya. Kitab usul fikih yang diajarkan teng madrasah-madrasah teng Pondok NU karangannya Imam Zakaria Al-Ansari. Ini kan bagian akhirnya yang kutipan yang selalu saya ingat waktu saya ngaji dengan Ki Sahal Mahfud. Rubba amalin yutasawwaru bisurati apa itu amali ahlil akhirah ya. Banyak amal yang seolah-olah kelihatannya amalnya ahli akhirat nin janjane nak ditelisik, diteliti, dibedah, janjane di dalamnya adalah kepentingan duniawi. Ada amal yang kelihatannya duniawi ya, ngingoni gurame, ikan patin, duniawi kan. Ini nak ditelisik jerone, wah jangan-jangan itu justru ikhlas, malah amalnya ahli akhirat. Wah. Ini motivasi untuk Ansor Tambarjo. Kita banyak amal yang kelihatannya duniawi neng ukhrawi. Yang kelihatannya ukhrawi neng duniawi. Itu. Ya. Berarti bela Islam neng janjane yang bela kelompok dhewe. Iya, jadi kayak gitu. Makanya itulah asiknya ngaji tasawuf niku. Ngaji tasawuf niku nak kalau bahasa filsafat Derrida-nya niku, filsafat tasawuf niku janjane dekonstruksi. Membolak-balik cara pandang orang. Karena tasawuf niku ukurannya buatan ukuran lahiriah. Karena apa? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila athwabikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Karena Allah niku sing dilihat mboten casingnya, mboten kartanunya. Yang dilihat niku kan jeroan, riyadhatun nafas niku. Karena itu yang dilihat ya esensi. Karena itu kalau orang ngaji tasawuf niku nggak mudah menghakimi orang lain. Makanya orang Islam niku wajib ngaji tasawuf. Wajib niku. Apalagi di era modern sekarang ini yang ini kan saya kula niku aktif teng Facebook kula niku. Istri kula lho niki nggih ampun. Niki bojo kula niki kula nak ngaji kiat teng pundi-pundi iku mesti nggawa bojo, nggih. Makanya aman. Kawal Polda. Nggih, kawal Polda. Polwan. Polisi dapur. Dados napa kula niki aktif main Facebook, bojo kula luwih aktif malah nggih. Nak jenengan tingali perilaku anak-anak sekarang teng Facebook niku. Aneh kadang-kadang. Ada orang niku, tapi saya ini tidak menghakimi semua loh, niki sebagian saja, saya hanya berbicara tentang sebagian orang yang pasti tidak ada di Tambarjo, adanya di Jakarta sana. Itu gini, kalau dilihat dari status Facebooknya ini, wah katanya wong saleh banget, benesok, yuk sholat tahajud, subuhan yuk. Ya kita nggak tahu, habis nulis begitu mungkin tidur sekali, kita nggak tahu juga kan. Ada orang yang di wall Facebooknya itu kelihatan saleh sekali. Dan sekarang tampak menjadi saleh niku gampang sekali karena difasilitasi oleh media sosial. Gampang sekali. Dan karena sekarang begitu zamannya, makin urgen ngaji tasawuf niku. Karena satu-satunya cara mengontrol kita untuk tidak terjebak dalam penyakit-penyakit seperti ini, penyakit-penyakit medsos nih, ya pakai tasawuf. Karena itu untuk mengontrol diri kita. Karena tadi itu teori Al-Ghazali kuwatul adl, kekuatan penyeimbang, yang itu merupakan sumber akhlak supaya kita tidak terjatuh pada tafrid atau ifrat. Itu intinya. Dan terus niku nak ifrat nggih. Sekarang sebaliknya, wa amma tafrituha, dan anapun ekstrim defisitnya kuwatus syaja'ah. Jadi kuwatus syaja'ah yang napa jomplang ning jomplange niku kurang, ekstrim kurang. Maka ini yang lahir nantinya adalah fayasturu, maka akan muncul
minhu dari tafrituha tadi itu pertama al-mahanatu, sikap merendahkan diri dalam pengertian negatif. Orang yang kemudian tidak tahu ngajeni awake dhewe niku mahana. Bukan minder, tapi orang yang nggak ngerti, nggak iso ngajeni. Ada kan orang yang ora iso ngajeni awake dhewe. Janjane wong iku yo pinter yo titele yo akeh ning ora iso ngajeni awake dhewe sehingga orang lain juga orang ngajeni awake. Karena dia tidak bisa ngregani awake dhewe, orang lain juga akhirnya ikut-ikutan mendepresiasi orang itu. Menurunkan nilainya, tidak bisa menghargai orang bersangkutan. Itu mahanah. Mahanah niku nak cara teng pondok riyen niku waliane niku adalah orang yang ngerti muruah. Muruah niku napa? Orang yang ngerti harga diri. Nak zaman kula teng pondok riyen niku contone wong sing iso ngregani muruah niku misale nggih. Tapi niki contoh zaman dulu. Nganggo peci nggih. Makane biyen nak kula kan mondoke teng Kajen riyen. Masuk desa Kajen niku nak ora nganggo peci. Niku turun niku. Mahanah niku. Nggih, langsung turun niku. Jajan ning warung ning ora warung sembarangan nggih. Nah, wong apik ning terus jajane ning warung sing sembarangan. Itu mahana. Niku mboten sesuai dengan muruah niku. Niku, jadi orang yang kuatus syajaahnya niku kurang, nggih, merosot, ekstrim, defisit, maka yang muncul adalah al-mahanatu, merendahkan diri. Wadzullatu atau wadzillatu, dan juga sikap rendah diri atau rendah, asor, wadzillah niku. Wal jaza'u, dan sikap ngresulo. Napa ngresulo niku? Keluh kesah. Galau, keluh kesah, sithik-sithik apa komplain terus iki kok iki kurang sithik iki kurang. Orang sing kakean komplain niku berarti kuwatu saja. Hanya rodok defisit nih, gampang curhat, ya, curhatnya ning Facebook. Niku al jaza, wal khasasatu, dan apa nih, sikap ya kotor atau rendah diri, ya sama rendah kotor, nggih. Khasasah niku nggih remeh, remeh. Orang yang tidak bisa menghargai dirinya sehingga remeh khosasah, ya. Jadi dia kemudian harganya turun. Wasigharun nafsi. Nah ini wasigharun nafsi dan rendah diri dalam pengertian inferiority complex. Apa? Cilik ati niku sigharun nafas, ya. Wasigharun nafsi lan cilik aten niku wasigharun nafas. Niku adalah akibat dari kuwatus syaja'ah yang ekstrim defisit, kurang. Bahasa Arabnya tafrid. Itu juga akhlak. Namanya apa sih sigharun nafas niku akhlak, cuma akhlak sing elek, akhlak yang jelek. Niku namanya sigharun nafas. Wal inqibadu, dan sikap, kalau bahasa psikologinya niku sikap introvert, napa mengurung diri, tertutup, eksklusif, orang wani ngomong, jerehan, grogi, niku ingkibat, ngadepi wong liya ora wani, PDKT, ini sing jomblo-jomblo, ya. PDKT ragu-ragu, wis duwe dedekan ning ora wani maju. Niku ingkibat niku. Wal ingkibatu, dan itu mengkerut, secara harafiah maknanya mengkerut, orang yang introvert, tidak berani ngomong, nggak berani menyampaikan isi hatinya. Itu namanya ingkibat. Itu juga akhlak, cuma akhlak yang tidak baik. Itu akibatnya adalah dari kuwatus syaja'ah yang kurang. Wal ingkibatu, dan mengkeret antana wulil haqi, dari memperoleh hak al wajibi yang wajib, ya. Dia punya hak tapi nggak berani membela. Orang yang punya hak yang benar tapi nggak berani membela diri. Itu juga akhlak, tapi akhlak yang jelek.
niki sedaya nggih akhlak-akhlak niku wau contoh-contoh akhlak-akhlak jelek, baik yang jeleknya muncul karena ifrat, karena overdosis, maupun yang tafrid yang karena defisit, karena kurang. Sumbernya kuwatus syaja'ah. Syaja'ah sumbernya kuwatul ghadab. Ini teori akhlak, etika atau filsafat etika menurut Al-Ghazali. Itu sumbernya ghadab, nak terkontrol dengan kekuatan keadilan jenenge syaja'ah. Nak syaja'ah jomplang keluwen, kelebihan munculnya tadi itu sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi itu. Nek kekurangan juga sama. Itulah pelajaran Ihya malam ini. Saya nggak akan baca banyak-banyak ya. Mungkin jam 10 sekarang, terus mungkin diskusi sebentar ya. Mas Imam nggih, diskusi sebentar kalau ada tanya jawab nggih. Tapi intinya nggih niki. Terus dengan sedaya wangsul mungkur gadah oleh-oleh berkat dari Masjid Baitur Rahim ini, Baitur Rahman nggih. Baitur Rahman Ar-Rahim. Nggih, dapat berkat dari Imam Ghazali sak paragraf tok ning penting nggih. Geniku berkaitan dengan akhlak yang disebut dengan kuwatus syaja'ah. Niki penting sekali. Monggo dipun praktekaken tenggene kehidupan sehari-hari. Dan ini karena nggak tahu kebetulan karena di Tulungagung, karena tuan rumahnya Ansor penuh, atau karena audiensnya kebanyakan anak-anak muda. Delala kok kula mara teng Tulungagung mocone kok bab tentang kuwatus syaja'ah. Terus niki tepat ketoke dipilih kali Gusti Allah niki. Dipilihno kuwatus syaja'ah niki dipraktekaken nggih. Terus intinya akhlak niku menurut teorinya Imam Ghazali adalah keseimbangan antara ifrat dengan tafrid. Konteks kuwatus syaja'ah nggih niku wau. Syaja'ah niku adalah keseimbangan antara tahawur dengan al-jubn atau napa ketakut. Itu tengah-tengah nih. Menika ngaji Ihya dalu menika mugi-mugi manfaat barokah kita sedaya. Monggo dipun terasaken diskusi. Tapi sebelum niku mungkin kawula kepingin Pak Rektor IAIN Tulungagung Profesor Dr. Maftuhin memberikan syarah atas kitab Ihya. Monggo Pak Maftuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan Mbak, no sewu. Niki supaya masuk TV. Wabil khusus Gus Ulil Absor dan Ning Suraya, serta para pengurus Ansor, sebetulnya kok kami mensarai ya. Saya kira hasiah saja tuh nggak mampu saya itu ya. Ya mungkin ya sedikit ya catatan-catatan saya saja sebetulnya. Yang pertama terkait dengan Imam Ghazali sendiri gitu ya, bahwa beliau bisa sehebat itu, bisa menulis yang meskipun hanya satu paragraf itu ya, itu bisa bermakna seperti satu dunia gitu ya. Seluas dunia wa ma fiha. Ini ada satu hal yang mungkin bisa kita pahami bersama yang tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Gus Ul tadi, itu bahwa Imam Ghazali ini mengalami pergumulan intelektual yang sangat luar biasa, yang pada saat mudanya juga sangat luar biasa, sehingga beliau disebut sebagai Hujatul Islam karena pernah muda yang agak-agak kacau gitu ya. Tapi kalau Gus Ulil dulu Ulil Al-Qadim dan Ulil Al-Hadis itu Al-Jadid itu. Ulil Al-Qadim itu kan katanya liberal itu ya, tapi Al-Jadid sekarang tasawuf itu ya. Tapi beliau kayaknya tidak bisa menjadi Hujatul Islam. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu pernah jadi rektor.
Jadi beliau mengganti gurunya Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini itu sebagai rektor Al-Nizamiyah. Karena itu untuk menjadi Hujatul Islam, Gus Dur harus jadi rektor dulu. Iya. 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 Jadi nakalnya Imam Ghazali itu ya ketika sebelum rektor sebetulnya. Nah, sekalian. Jadi nakalnya sebelum rektor, kalau sudah rektor sudah nggak boleh nakal itu ya. Ya agak-agak, tapi masih juga itu ya, masih terikat juga. Nah, pergumulan inilah ketika kemudian Imam Ghazali menjadi rektor itu ada yang awal-awal karyanya itu hampir semua intelektual akademik murni, karena Imam Ghazali sendiri itu kalau sekarang S1-nya itu ya, itu bukan sarjana fikih, bukan sarjana tasawuf. Karena itu kalau nanti menulis skripsi itu kok dengan Imam Ghazali, saya kira kurang pas. Karena Imam Ghazali itu skripsinya itu matematika. Jadi memang luar biasa intelektual Imam Ghazali seperti ini. Karenanya meskipun beliau adalah seorang pada akhirnya ya Al-Ghazali Asani itu ya. Tapi pada Azali al-awal itu beliau disebut sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsalis. Jadi dia guru ketiga. Dari apa? Dari kemampuan Imam Ghazali mengintrodusir atau apa ya? Mengenalkan filsafatnya Aristoteles di dunia Arab. Dengan karya yang cukup terkenal pada waktu itu, Miyarul Ilm, yang kemudian masuk ke fikih menjadi Al-Mustasfa. Bahkan kemudian Imam Ghazali di Al-Mustasfa itu mengatakan man nataqa bila mantikin fala hujjatalah. Ya, siapa yang berpendapat tanpa menggunakan logika, maka pendapat itu tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi, tidak dapat dijadikan hujjah. Itulah Imam Ghazali pada masa mudanya. Karena itu saya kira meskipun tadi Gus Ulil itu menganjurkan Ansor belajar Ihya itu ya, saya kira harus lebih dulu belajar pertarungan Imam Ghazali dalam intelektual, yaitu dalam Mirul Ilmi atau Maqasidul Falasifahnya, atau apa nanti kalau fikihnya ya Al-Mustasfa yang nggak pernah dibaca di pesantren ini, fikih ini, karena bisa membahayakan itu ya. Itu bisa meruntuhkan Imam Ghazali sebagai seorang sufistik ya. Nah, saudara sekalian, karena itu ketika kita melihat Ihya yang sangat luar biasa ini bahwa tulisan, ucapan itu bisa bermakna dan panjang masa berlakunya. Bahkan sekarang sudah hampir 1000 tahun. Imam Ghazali wafat tahun 1111 itu sebetulnya di kita, di Jawa ini, sekitar Tulungagung, Kediri, itu masih zaman Joyoboyo. Sebelum Singasari ya? Sebelum Singasari, karena Joyoboyo itu Kediri 1134. Ini ya, karena itu sangat mungkin yang disinyalir sebagai guru Joyoboyo itu yang disebut sebagai siapa itu? Ini Samsudin ya, atau dalam tulisan Jawa itu Samsudin gitu ya. Ya, Samsudin, atau difahami sebagai Syekh Subakir. Sangat mungkin beliau adalah muridnya Imam Ghazali. Kemungkinan ya, baru kemungkinan sangat mungkin. Kan dikenal Imam Ghazali, Syekh Subakir itu kan berasal dari Persia. Nah, Imam Ghazali itu kan kelilingnya kan di Persia. Ya, kelilingnya di Persia. Di Nesabur dan macam-macam itu ya. Ya mungkin nanti ada Al-Ghazali kedua itu ya, nanti Gus Ulil kelilingnya di Jawa gitu ya. Sampai Tulungagung, sampai desa-desa gitu ya. Nah ini Imam Ghazali juga sama dulu ke desa-desa seperti itu, keliling terus itu ya. Nah karena itu sebetulnya
penting catatan saya bahwa pada saat Imam Ghazali menulis ini sebetulnya ini bukan kutipan. Karena itu Ihya itu tidak banyak kutipan. Ya, kutipannya ya kutipan yang sangat sederhana ya, kutipan hadisnya. Apalagi pakai footnote ya. Ya, pakai footnote itu ya. Nggak ada footnote itu ya, nggak ada footnote. Cuman kalau di kita sekarang yang boleh nggak pakai footnote itu hanya profesor, Pak Wil. Yang S1 itu pakai footnote, apalagi masih ketua PAC Ansor itu ya. Jadi itu sudah pakai footnote, pakai rawahu kan itu kan. Nah, karena itu karya-karya seperti Imam Ghazali inilah sebetulnya ini karya pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan Imam Ghazali bilang bahwa misalkan dalam diri manusia ada setan, dia mengalami dirinya pernah menjadi seorang setan itu ya. Ya karena itu anak-anak muda itu jangan takut ada setan di dalam diri Anda itu ya. Yang masih muda-muda itu ya, nggak usah takut. Yang penting nggak kesetanan itu loh. Maksudnya apa? Keterusan. Maka ada titik-titik kulminasi di mana seseorang itu berpikir, seseorang itu hanya menggunakan aspek intelektualitasnya tanpa menggunakan yang lain, dan pada saat tertentu maka orang yang sangat penting juga sebetulnya kalau saya baca sedikit itu ya, meskipun ini saya sudah nggak kelihatan Gus ini Gus ya, karena umur saya sudah mendekati 51 gitu ya, jadi 2 tahun lagi saya harus hijrah. Ya mendekati hijrah ini sangat-sangat bersifat pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Karena itu kalau ingin ya ada tulisan dibaca oleh orang dan diingat oleh orang sepanjang masa, maka tulislah itu sebagai sebuah pengalaman pribadi, sebagai sebuah katarsis luapan yang memang la kaifa wala kamia itu ya, nggak usah dihitung-hitung. Kalau sekarang di kampus-kampus itu Gus, sekarang orang menulis buku itu kan nanti saya rugi atau untung gitu ya. Apalagi yang dosen-dosen nulis itu nanti itu dapat berapa gitu ya. Ini jelas tidak akan pernah dibaca oleh orang, tidak akan pernah diikuti pendapatnya. Karena itu harus muncul dari sesuatu yang tanpa ada pretensi apapun di dalam seseorang itu menulis ataupun seseorang itu mengatakan sesuatu. Ya, coro Jawa niki orang pingin yo ora pingin yo ora. Ya, gitu ya. Ya, jadi pingin ora pingin yo ora. Ini wangel ini. Ini susah sekali gitu ya. Pingin jadi rektor po gak? Yo ora pingin berarti sampean, yo ora. Ini yang susah. Ya karena itu kalau dengan begitu itu ya, maka saya rektor 2 periode Gus itu ya. Karena tadi itu ya harus punya prinsip. Ya ini bukan apa-apa, nanti ini takabur ya. Enggak ini. ini artinya apa? Orang bisa lama itu karena begitu itu. Nah, sekalian karena itu menurut saya ini catatan Imam Ghazali seperti inilah yang kemudian menjadikan Imam Ghazali pernah jadi orang jelek tapi pernah jadi orang baik. Karena itu ketika Imam Ghazali mengintegrasikan antara yang jelek dengan yang baik, ini jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mengintegrasikan itulah yang menselaraskan itu ya, menselaraskan dalam semua hal, dalam pikiran-pikiran Imam Ghazali sangat luar biasa. Imam Ghazali secara fikih, tapi di fikih Imam Ghazali muncul di situ di dalamnya adalah ada sofistiknya. Sofistik itu ada fikihnya, ada tauhidnya. Ini yang saya kira di beberapa pemikiran tokoh-tokoh tidak banyak orang yang berpikir seperti ini, dan ini jarang memang terjadi gitu ya. Karena itu Imam Ghazali itu sebagai apa? Sufi. Dia seorang mutakalim. Dia seorang fuqaha, ahli fikih itu ya. Nah, karena itulah saya kira ini
jadi pelajar yang sangat berharga. Para pelajar, sahabat-sahabat Ansor yang masih muda seperti ini, saya kira jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan takut untuk salah. Karena kalau orang takut salah, maka tidak akan bisa mengintegrasikan mana yang salah dan mana yang benar. Saya kira sekilas itu aja Gus, ini hanya sekedar catatan kecil aja. Ya semoga ini kehadiran Gus Ulil di Tulungagung ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Dan nanti semoga aja nantilah itu ada ulil-ulil baru gitu ya di kalangan para Ansor. Ya kalau biasanya yang orang-orang yang tidak pernah menjabat itu yang jadi yang sudah menjabat itu sudah susah untuk menjadi pemikir itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di Untuk selanjutnya kita buka terkait pertanyaan. Ya, sahabat, silakan. Bis, Ali. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun atas waktunya. Ini kalau matur suwun sangat saged bertatap muka kalian Gus Ulil yang selama ini saya anggap agak ke kiri. Alhamdulillah ternyata punya kebenaran. Begini Gus Ulil, saya mau bertanya tentang tadi kan membahas tentang tasawuf. Kalau tasawuf di desa-desa itu ya masuk thariqah, pihak thariqah. Ini menurut pandangan panjenengan bagaimana tasawuf itu dengan thariqah, hubungannya gimana? Tolong pencerahannya, itu satu. Yang kedua, masalah saya pernah dengar itu at-tasawuf bila syariatin dolalah. Syariat bila tasawuf kumprung bagaikan tong kosong berbunyi nyaring wong syariat wong napa tasawuf kalau sudah tauhid tapi tidak menjalankan syariat niki dolalah. Niki mohon penjelasannya. Namun itu mawon matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ke sini. Monggo saya dulu. Baik. Wih, Mbak Belantot, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya kagumi Gus-Ulil Aqsar Abdallah, yang saya hormati Bapak Dr. Mabduhin, saya ucapkan terima kasih banyak malam hari ini tersoralu di kampung kami. Jadi malam ini kita keberkahan orang-orang yang dititipi ilmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semoga kita mendapat berkah dari beliau. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai thariqah yang berkembang di Indonesia ini. Ada thariqah yang mu'tabarah yang berkembang, ada juga thariqah yang non mu'tabarah yang juga berkembang, ada juga orang-orang yang digurukan mengajarkan ilmu tauhid kepada jemaahnya, yang
sebagian dari mereka tidak mau menyebut jamaahnya sebagai jamaah tarekat. Nah, dari yang saya tangkap ada perbedaan ajaran tarekat mu'tabaroh dengan non mu'tabaroh, yaitu di pengertian sifat sama af'al. Sebagian itu mereka meyakini bersatu dengan zat, di sifat af'al zat itu jadi satu. Lalu sebagian mereka meyakini bahwa sifat dan af'al itu tidak jadi satu, atau maksud saya sifat sama af'al itu tidak satu dengan zat yang binafsi tersendiri, atau mereka masa bodoh itu di mana dia tetap makaru anggatilah gitu ya, mungkin ya. Itu efeknya sangat besar. Mungkin ada hubungannya pertanyaan dengan yang pertama tadi. Itu kalau mereka menganggap af'al dan sifat itu bersatu dengan zat, ketika semakin dia belajar, dia semakin keakuannya meningkat juga. Karena dia merasa mengenal Tuhannya, dan Tuhannya itu tidak agung lagi di keyakinan dia itu. Berbeda dengan para salik atau tarekat yang mungkin yang mu'tabaroh itu dia tidak berpikir tentang zat itu di mana dan bagaimana. Dia hanya mengabdi. Dia mengabdi dengan sifat dan af'al yang ada, tanpa memperdulikan zat atau meyakini zat itu terpisah dengan sifat dan af'al. Semakin dia belajar ke sana, semakin dia itu tidak hebat, karena merasa yang ada dalam dirinya bisanya itu kebisaan Tuhan. Mungkin cukup. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga selanjutnya Aram. Mic-nya nggak nyampe, silakan maju. Aku bisa duwe omah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami beri waktu. Tadi dua pertanyaan teoritis semua. Nama mungkin. Nama saya Riyad dari Kalambet. Saya ingin tanya langsung ke prakteknya saja dulu. Kami mengenal Gus Dur itu sebagai pendiri jin. Nah, itu kita tadi sempat membahas Imam Ghazali yang dulunya mudahnya nakal, akhirnya Imam Ghazali tua menjadi seperti itu. Apakah sekarang Gus Dur juga seperti itu? Ataukah sekarang ini ngaji ngaji tasawuf dan lain sebagainya itu masih satu jalur meneruskan yang kemarin masih ada masuk. Terus kalaupun memang sudah berubah seperti halnya Imam Ghazali muda dan tua, itu dinamisasinya dulu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tidak cukup kita bahas dulu. Ini yang pertama tentang tasawuf dan thariqah ini hubungannya apa? Apa baik-baik saja atau bagaimana?
kemudian hubungan tasawuf dan syariat. Kemudian ada juga pertanyaan tentang thariqah antara sifat, afal dan zat Allah ini bagaimana. Kemudian yang ketiga, perjalanan Ghazali itu dari apa? Dari Qol Qadim menuju Qol Jadid, dari Ghazali lama kemudian ada Ghazali baru. Kami persilakan terus. Matur nuwun, pertanyaan-pertanyaannya kualitasnya nggak kalah dengan IAIN Tulungagung. Yang pertama, tarekat dan tasawuf ya. Secara sederhana, tasawuf itu lebih besar daripada tarekat ya. Jadi tarekat itu adalah salah satu bentuk bertasawuf, tetapi tasawuf itu bukan sekedar tarekat, dia lebih besar daripada itu. Ada tasawuf yang jalurnya tarekat, tapi juga ada tasawuf yang jalurnya di luar jalur tarekat. Dan tasawuf itu juga bentuknya secara garis besar ya, itu juga dibagi dua. Ada tasawuf niku yang wataknya niku tasawuf yang amali ya. Tasawuf ingkang bangsa ngamal, praktek ya. Nah, kalau tasawuf amali menika kebanyakan jalurnya lewat thariqah. Dados orientasi tasawuf, tujuan tasawuf amali atau dalam istilah lain disebut dengan tasawuf suluki, niku memang tujuannya adalah melatih diri supaya punya akhlak yang seperti digambarkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Karena niku kitab Ihya menika lebih cenderung ya, arahnya adalah kepada tasawuf amali suluki. Itulah yang menjelaskan kenapa kitab Ihya menika populer, karena memang berguna untuk panduan kehidupan sehari-hari, praktis ya. Memang tidak semua bagian dalam kitab Ihya menika saged dipun pahami dengan mudah. Ada bagian-bagian dalam kitabnya yang rumit juga. Rumit karena ada bau filsafatnya juga, ada ya pengaruh-pengaruh dari Ibnu Sina, dari Al-Farabi, dari filsafat Neoplatonisme dan segala itu ada semua. Meskipun boten disebut filsafat ya, karena Al-Ghazali dalam kitab Ihya tidak menggunakan kata filsafat sama sekali, karena beliau sudah melampaui filsafat ya. Terus pada era Ihya, pada periode Ihya, Al-Ghazali kasepuhan menika, Al-Ghazali menika kados guru kungfu ya. Nah, pernah nonton film-filmnya Bruce Lee ya. Ada salah satu ajaran kungfu menika, orang yang sudah menjadi master atau menjadi suhu dalam kungfu itu orang yang sudah belajar teknik kungfu dan melupakan teknik kungfu. Nah, wong isih eling, isih ingat kumantil pikirane karo teknik kungfu, itu tidak bisa main kungfu dengan lepas. Tapi kalau dia sudah belajar teknik kungfu tapi melupakan teknik kungfu, artinya sudah bergerak melampaui teknik, karena teknik sudah menjadi bagian. Ronaldo itu kan, Neymar sama Ronaldo dan segala itu kan kalau dapat bola kan nggak mikir sih kita tembak ngarep apa menyamping kiri kanan digiring dewe apa dioper ke karo kancane, kan nggak dipikir dulu, nggak ada sudah pikiran itu. Begitu dapat bola langsung otomatis dioper ke atau digawa sendiri, itu tanpa mikir. Karena apa? Karena teknik sudah menjadi bagian dari dirinya. Nah, Al-Ghazali menika periode Ihya menika adalah orang yang sudah melampaui semua itu. Ilmu tadi benar ya kita kata Pak Rektor tadi. Al-Ghazali menika sudah melampaui itu semua.
filsafat, fikih, usul fikih, teologi, itu semua sudah lewat semua. Karena ilmu-ilmu itu kalau kata Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal yang merupakan autobiografinya Al-Ghazali, ini Al-Ghazali ini menarik loh. Kiai zaman tahun abad 5 Hijriah sudah menulis autobiografi. Loh, ini cah-cah saiki jarang nulis autobiografi itu. Nek nulis sapa sing maca kan. Jadi Imam Ghazali menika ulama yang agak aneh karena mungkin beliaulah sedikit di antara para ulama di era klasik yang menuliskan sejarah hidupnya. Ada ulama lain yang menulis juga semacam autobiografi pemikiran, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis tafsir Al-Kabir, tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Beliau juga nulis, ini menarik, Imam Fakhrur Razi menika hidupnya setelah Al-Ghazali kira-kira 1 abad, okay. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menulis semacam buku harian, diari, okay. Buku harian tentang perjalanan beliau berdebat dari satu kota ke kota yang lain. Itu dituliskan beliau dalam bukunya namanya Al-Munadharat. Karena Imam Ar-Razi menika sama dengan Al-Ghazali ahli debat. Konon katanya kemampuan debatnya itu mengalahkan beberapa pendeta Kristen sehingga banyak ribuan orang yang masuk Islam gara-gara kalah debat dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi menika. Nah, dia itu dulu debat itu dari satu kota ke kota sampai ke Afghanistan, sampai ke daerah India sana, mendekati India, dan itu dituliskan dalam bukunya namanya Al-Munadharat. Saya menyebutkan ini semua untuk menunjukkan betapa ulama kita dulu niku tradisi menulisnya niku top tenan. Ngantek autobiografi aja ditulis. Nah, kiai saat ini kan jarang sing nulis, ora ono kiai nulis autobiografi ini, jarang atau makan nggak ada. Setahu saya, takut takabur ya, takabur atau tahadud binimah itu kan tergantung niatnya saja itu kan tergantung niatnya saja. Terus Al-Ghazali menika sudah melampaui itu semua. Ketika beliau sudah pada periode Ihya ini, dia sudah berada pada periode tasawuf. Nah, apa ini tasawuf? Intinya adalah tasawuf niku memang sudah melampaui itu semua. Melampaui tapi tidak berarti meninggalkan, ya. Orang Ronaldo ketika lupa teknik bola itu bukan lupa beneran. Teknik sudah masuk ke dalam dirinya. Itu namanya melampaui. Jadi orang yang belajar teknik melupakan teknik dan menjadikan teknik itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Itu namanya orang yang sudah suhu, okay? Master atau namanya mursyid. Itu orang seperti itu. Terus tarekat tasawuf menika jalure kathah. Terus tarekat menika hanya satu bagian dari tasawuf. Tasawuf namanya tasawuf amali suluki, tapi juga ada tasawuf namanya tasawuf falsafi. Tasawuf engkang intinya niku napa refleksi. Napa cara basa Jawane niku refleksi menika nggih. Napa nggih? Meditasi nggih. Pokoknya orang memikirkan ke dalam, bukan keluar, ya. Refleksi. Itulah tasawuf falsafi. Nah, Imam Ghazali menika nulis kitab karo-karone. Kitab tasawuf suluki amali juga ditulis, yaitu kitab Ihya niki tasawuf suluki amali. Tetapi beliau juga menulis tasawuf engkang boten suluki, namanya tasawuf falsafi. Yang biasanya itu adalah dipelajari orang-orang yang sudah selesai dengan tasawuf suluki amali. Terus dengan masuk ke tasawuf falsafi itu nggak bisa tanpa tasawuf suluki amali juga. Karena ini kan kayak tangga nih. Anda masuk ke sini harus tangganya. Bisa belajar tasawuf falsafi di dalam perkuliahan tasawuf itu bisa, tapi nggak akan nyampe ke sini. Jadi kan bisa belajar tasawuf falsafi itu baca
sejarah pemikiran tasawuf. Nah, banyak sekali ini yang nulis sejarah pemikiran tasawuf. Dr. Sami Ali An-Nasyar yang nulis An-Nash'atul Fikril Falsafi wa Sufi fil Islam. Dibaca bisa. Tetapi nek jenengan moco niku padha karo jenengan moco ulasan orang tentang pernah makan di warung enak. Ceritane ngene, detail sekali. Ning moco cerita wong mangan, ya ora rasane mangan. Itu namanya orang belajar tasawuf falsafi tapi tidak mengalami tasawuf suluki amali. Nah, apa ciri-ciri tasawuf falsafi ini? Biasanya tasawuf falsafi itu nggak ada torekotnya, nggak ada. Mungkin kecuali ada torekotnya, tapi ini katanya ini torekot yang pengikutnya ini mungkin segelintir orang. Namanya torekot Akbariyah. Inggih menika torekot ingkang lahir dari ajaranipun Muhyiddin Ibnu Arabi. Okay. Imam Ibnu Arabi niku gadah torekot dikenal dengan torekot Akbariyah. Yang konon katanya menjadi murid torekot niki niku bukan orang daftar, tapi gurunya yang mencari orang. Nah, wong iki memang bakat iso mlebu torekot Akbariyah ini, gurunya sing moro. Mboten muridé sing moro, gurune dhewe sing milih. Oh, kowe pantes dadi murid torekot Akbariyah. Berarti gurune moro. Berarti nggak mungkin muridnya banyak, karena orang yang dipandang layak ikut torekot ini ya nggak banyak. Dan nggak ada orang tahu kecuali gurunya sendiri. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu pengikut torekot Akbariyah kecuali mursyidnya sendiri. Karena dia nggak boleh juga bilang-bilang kepada orang lain. Sampai ini cerita teman saya yang menulis disertasi tentang Ibnu Arabi di Al-Azhar Mesir. Kebetulan orang satu daerah dengan saya dari Padi, ya. Namanya Dr. Yunus Masruhin, kenal ya, dosen UIN Jogja. Baru kawin kemarin, masih muda berarti kan. Dia nulis disertasi tentang Ibnu Arabi dan cerita dia itu menulis tentang Ibnu Arabi, disertasi Ibnu Arabi itu. Nah, dia salah satunya ada narasumber. Okay, yang menjadi tempat bertanya dia karena dia menguasai pemikiran dan tasawufnya Ibnu Arabi. Tapi dia tidak ngerti kalau orang yang dia tanyai ini adalah pengikut tarekat Akbariyah. Baru ketahuan setelah dia meninggal. Karena apa ya, tarekat Akbariyah memang tarekat yang bukan daftar, tapi profesor dhewe sing golek murid. Itu tarekat Akbariyah. Nah, tarekat yang tasawuf falsafi itu biasanya tarekatnya nggak ada. Karena ini hanya untuk orang-orang khawas atau khawasul khawas, ya. Elitnya para elit, ya. Elit dan elit lagi, masih sedikit sekali. Nah, Al-Ghazali nulis buku tentang tasawuf falsafi, judulnya adalah Mishkatul Anwar. Jadi bukunya mereka tipis. Ya memang nggak perlu dawa-dawa, tipis tapi mendalam sekali. Kitab Mishkatul Anwar yang merupakan tafsir dari ayat dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Itu ditafsiri sampai menjadi sebuah buku, judulnya Mishkatul Anwar. Nah, jenengan nak ndelok Quran ya. Quran niku unik ya. Diwaca wong sing tingkatane SD paham. Sing tingkatane SMP ya paham. Sing tingkatane kuliah ya paham. Sing tingkatane profesor ya paham. Sing profesor maca Quran orang merasa ketinggalan zaman juga. Kan ada kan buku ini ku nak buku nak diwaca profesornya mesti malu. Karena buku itu jane orang go profesor. Iki buku kanggo S1 tingkat awal. Nak profesor kok ketahuan maca buku iku langsung delik. Isin, gitu? Ada buku yang seperti itu. Wes tua kok maca kitab ngono ya. Ora pantes. Nah, itu. Ada buku yang nek diwaca wong sing tingkatane wis dhuwur iku merasa malu orang bersangkutan.
Nah Quran kan enggak, mau profesor mau baca Quran ya nggak malu, SD ya nggak malu, SMP SMA nggak malu. Kenapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena Quran itu memang diturunkan kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk uslub atau redaksi ungkapan yang bisa diakses atau difahami semua orang, tetapi ada ayat-ayat tertentu yang jumlahnya tidak banyak. Itu ayat-ayat ini tidak bisa diungkap rahasianya kalau bukan oleh orang yang sudah sampai kepada tasawuf falsafi. Nggak bisa. Ayat Allahu nurus samawati wal ardh niku nek jenengan maca teng terjemahane Depak misalnya, ya paham Allah adalah cahaya langit dan bumi, atau ya, paham kita. Ning janjane opo maknanya itu? Kita nggak akan tahu kalau kita tidak pernah sampai kepada tasawuf falsafi. Makanya tasawuf falsafi itu nggak ada tarikatnya, umumnya nggak ada tarikatnya ya. Mungkin kecuali tarekat Akbariyah tadi itu, atau mungkin sebagian tarekat Maulawiyah yang meneruskan ajarannya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Tapi sebagian besar tarekat itu lebih jalurnya ke tasawuf suluki amali. Terus hubungan antara tarekat dengan tasawuf adalah tarekat menika lebih spesifik, tasawuf lebih besar. Tasawuf bisa melalui tarekat, bisa melalui non tarekat. Jadi sama salah paham loh. Tarekat niku tidak identik dengan tasawuf. Tasawuf niku lebih besar daripada tarekat. Dia salah satu jalan untuk bertasawuf. Tetapi bertasawuf niku tidak sekedar bertarekat. Terus napa nggih hubungannya antara khos dengan am nggih. Nah, kullu tariqatin tasawufun wa laisa kullu tasawufin tariqatan. Bahkan para sedherek sedaya niki hati-hati. Ada juga tarekat yang malah nggak ada tasawufnya. Bisa juga terjadi. Wong tarekat itu kan yo nak tarekat mau sekedar nderek melok-melok tok beat itu kan gampang mawon. Beat nggih. Melok zikir, melok kan ada semua tata caranya kan. Tetapi nak jenengan tidak mendalami tarekat, tidak sekedar zikir tapi melalui penghayatan sampai jenengan sampai ke tasawuf, itu ya tarekat yang tanpa tasawuf. Malah kadang-kadang tarekat niku juga bisa, meskipun mungkin tidak semua ya, kadang-kadang bisa juga malah menjadi semacam apa? Ya organisasi saja, kan bisa kan? Jadi tarekat menika salah satu jalan tasawuf, tapi tasawuf tidak sekedar tarekat. Ada tarekat yang ada tasawuf yang melalui jalur tarekat, ada yang melalui jalur non tarekat, terutama tasawuf falsafi. Tapi sekali lagi, orang belajar tasawuf falsafi nek ora tasawuf suluki amali sama dengan orang mendapatkan cerita orang makan enak. Atau kalau istilah Al-Ghazali sama dengan orang dapat, itu diceritakan dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, seperti orang mendengarkan cerita orang tentang enaknya jima. Jima enak. Nek ya mau tunggu cerita tok ya. Nek ora praktek nggak bisa. Kayak orang praktek ora rasane gitu. Nah itu Al-Ghazali merasakan. Jadi Al-Ghazali kan dalam Al-Munqidh Minad Dhalal menceritakan perjalanan spiritualnya kan. Dulu belajar ilmu ini dan ini kata Al-Ghazali agak sedikit takabur memang. Beliau mengatakan, aku belajar tidak ada ilmu yang aku pelajari kecuali saya mempelajari sampai ke pokok intinya, sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, sampai aku menjadi ahli mengenai ilmu itu. Jadi Al-Ghazali menika mboten orang sing nanggung, mediocre. Pokoknya harus belajar diburu sampai sejauh-jauhnya. Apapun yang dipelajari niku, fikih, kalam, falsafah. Bahkan ceritanya Al-Ghazali menika belajar filsafat niku, Pak Rektor. Al-Ghazali belajar filsafat itu unik. Bukan belajar formal. Al-Ghazali belajar filsafat niku otodidak, di sela-sela beliau ngajar. Dan sudah ngajar istirahat niku maca filsafat. Nah saiki kan Facebookan gitu. Al-Ghazali istirahat ngajar niku maca
kitab Ibnu Sina 3 tahun, dikuasai sampai sedalam-dalamnya, dan diungkapkan kembali dalam bukunya Maqasidul Falasifah, yang itu merupakan ringkasan dari bacaan Al-Ghazali terhadap buku-bukunya Ibnu Sina. Nek jenengan maca kitab Maqasidul Falasifah niku jauh lebih gampang, terang, mudah difahami ketimbang buku aslinya Ibnu Sina. Apa artinya? Wong nek ngarang buku kok gampang difahami, itu mesti karena orang itu sudah paham. Nek ana wong kok nulis ruwet, itu mesti ning gone pikirane urung jelas. Bulet itu mesti ana cah mahasiswa nulis skripsi kok bulet, mesti iki danjane urung pati paham. Yang didawak-dawakno akhirnya ora jelas. Tapi kalau orang nulis kok jelas, itu berarti sudah selesai dalam pikirannya, jadi dia bisa mengungkapkan dengan terang benderang. Tetapi itu tidak artinya Ibnu Sina tidak paham filsafat. Memang ada para filosof muslim yang nulis sengaja dirumit-rumitkan supaya tidak semua orang bisa paham. Khawatir supaya bukunya tidak jatuh kepada orang yang tidak layak memahaminya. Terus sengaja, tapi Al-Ghazali enggak. Al-Ghazali nak ngarang mesti jelas, terang, bahasanya enak, indah, padahal beliau bukan orang Arab. Al-Ghazali ini orang Persia, orang Iran. Ning bahasa Arab ngungkuli wong Arab dhewe. Niku Al-Ghazali nggih. Terus menika. Nah, memang betul wonten unen-unen nggih. Nah, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Wong nek tasawuf, nek syariat tok orang nganggo tasawuf iku tafassak. Apa maknanya tafassak? Fasek itu apa? Kalau saya memahaminya, nggih, kalau memahaminya, fasek niku orang yang menggunakan fikih untuk menjustifikasi apa saja. Fikih niku kan netral. Bukan netral ya. Jenengan golek hukum halal nganggo fikih iso, haram nganggo fikih iso lho. Ngelah niku saged. Nak ngene apa? Elastis. Nak ora ana tasawufe, jenengan niku menggunakan fikih kanggo apa saja bisa. Itu namanya tafassaqah. Orang yang memperalat fikih untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya duniawi. Karena itu Imam Ghazali mengatakan fikih itu ilmu duniawi. Kitab Ihya jilid pertama, Kitabul Ilm bagian pertama, beliau mengatakan fikih niku adalah ilmu duniawi. Makanya kitab Ihya niki nalika pertama dikarang ya. Al-Ghazali mengarang kitab Ihya niku kira-kira umurnya sekitar 47-48 tahun. Masih muda. Nak cara saiki ya isih masih kan saat ini kadang-kadang umur 50 juga masih ansor, masih kan. Masih muda nih. Jadi Imam Ghazali niku ngarang kitab Ihya pada umur itu, okay. Terus apa? Jadi Al-Ghazali mengatakan di situ bahwa fikih itu ilmu duniawi. Karena itu ketika dikarang kitab ini pertama, niku orang yang pertama kali marah niku para ulama fikih. Orang yang pertama marah terhadap kitab Ihya ini mboten tiyang awam, justru ahli fikih. Karena itu muncul fatwa di Andalusia kira-kira 8 tahun setelah mungkin 5-6 tahun setelah kitab Ihya dipun tulis. Itu muncul fatwa di Andalusia, Spanyol sekarang nih, nalika tesih dalam kekuasaan Islam, ada ulama qadhi teng mriku ngasih fatwa bahwa kitab ini kitab yang berlawanan dengan ajaran Islam dan harus dibakar. Jadi dibakar di depan ini alun-alun kota, secara simbolik dibakar karena ini kitab berbahaya. Makanya sampai ada kisah, terus terjadi kisah qadhi ingkang memberi fatwa terhadap kitab Ihya untuk dibakar niki, suatu saat ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nah di mimpinya niku Kanjeng Nabi, ada qadhi niki, ada Al-Ghazali juga di samping Kanjeng Nabi. Lalu
terjadi percakapan. Al-Ghazali lapor kepada Kanjeng Nabi. Nabi, kaula menika nganggit kitab, ngarang kitab. Apa? Kitab Ihya. Di kitabe langsung disodoke Kanjeng Nabi. Diwaca. Wah, apik iki. Terus kemudian Al-Ghazali lapor. Tapi Kanjeng Nabi kula mboten ridho. Lah kenapa? Niki Pak Qadhi niki. Al-Ghazali lapor kateng Kanjeng Nabi, Pak Qadhi niki kok ngasih fatwa kitab niki kitab sing berbahaya harus dibakar. Kula kepengin ngisos piyambake. Membalas maksudnya nggih. Kula mboten trima kitab sing apik menggah jenengan iki kok terus dibakar, dianggap kitab berbahaya. Kemudian ya wis sing bener iki kondine kisos, bales. Akhirnya kemudian apa itu Al-Ghazali pakai pecut nggih dijilid napa dipukul, dicambuk gegere napa punggungnya niku berkali-kali sampai akhirnya Qadhi menika bangun tidur, bekasnya niku sampai kelihatan setelah beliau bangun tidur niku. Ya itu kisah gitu, tentang kekeramatan kitab Ihya gitu. Benar atau tidak saya tidak tahu, tapi ini ceritanya disebutkan dalam banyak kitab. Kisah mengenai kisosnya Imam Ghazali terhadap orang yang benci kitab Ihya nih. Terus napa nggih? Kitab Ihya menika penting karena wong nak pekeh tok, orang anggota tasawuf itu tergoda untuk memperalat fikih untuk menjustifikasi hal-hal yang sebetulnya tidak pantas menurut agama. Niku nak fikih tok, karena fikih itu seperti pasal-pasal KUHP. Pengacara niku bisa membenarkan apa saja, orang yang salah juga bisa dibenarkan dengan pasal KUHP juga. Wah, ini ketua Ansor lawyer nih kan. Tapi ini lawyer yang ngaji Ihya lain ya. Terus ngoten, tetapi sebaliknya waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Orang yang bertasawuf tidak dipagari dengan ilmu lahiriah ini, ilmu fikih, ilmu syariat, itu bisa tazandak. Tazandak itu artinya orang yang bisa tenggelam di dalam refleksi tasawuf sampai nggak ingat apa-apa, melupakan kewajiban duniawi, tanggung jawab sosial. Karena orang itu kalau masuk tasawuf terlalu jauh itu asyik. Seperti anak-anak remaja main game, lupa waktu. Itu orang kalau bertasawuf yang lupa waktu, lupa makan, lupa. Itu kayak main game niku, addicted, nyandu sampai ora eling sekolah, ora eling wong tuane, wes ngantek ora eling mangan. Nah itu orang yang delurung, sesat di dalam refleksi-refleksi filosofis mistik yang jauh sekali sampai dia tersesat sendiri. Tazandak itu artinya itu, ya. Sampai dia kehilangan kesadaran tentang tanggung jawab sosialnya. Makanya ini penting dua-duanya. Makanya kitab Ihya ini sebetulnya kalau kita baca, ya, salah satu inti ajarannya itu keseimbangan. Tawassut, i'tidal, tawazun yang merupakan ajaran dalam Khithah NU itu dari sini. Intinya itu perimbangan antara tasawuf dengan syariat, antara tafrid dengan ifrat. Akhlak itu ya itu perimbangan antara tafrid dengan ifrat dan seterusnya. Jadi ajaran kitab Ihya yang paling utama adalah keseimbangan. Soal af'al, sifat dan zat. Wah, ini rumit ini. Kalau menurut teorinya Ibnu Arabi, Gusti Allah niku punya dua sifat. Ada sifat yang disebut dengan ahadiyah, ahad, ada sifat yang namanya wahidiyah. Ini tapi rada jero nih, tenang apa nggih? Rada bengi, rada jero apa nggih? Ahadiyah niku Gusti Allah yang belum dikenal oleh makhluknya melalui sifat dan af'alnya.
Karena dalam hadis qudsi dipun sebutkan nggih, ana kanzun makhfiyun. Meskipun hadis ini menurut para ahli hadis itu maudhu, tapi ya para sufi-sufi itu punya metode sendiri untuk memverifikasi hadis ini, yang nggak beda dengan ahli hadis yang biasa. Jadi ada caranya sendiri. Wah, bisa dibicarakan nanti, ada temanya sendiri. Tapi intinya ini hadis menurut ahli tasawuf ini hadis beneran, hadis sahih. Nah, Gusti Allah niku bersabda dalam hadis qudsi yang bunyinya adalah ana kanzun makhfiyun. Aku Gusti Allah ini itu seperti gudang khazanah, seperti tambang yang makhfi, yang tersembunyi. Tapi karena Gusti Allah itu tidak mau tersembunyi terus, kepengin diketahui oleh orang lain, ya, fa'aradtu an u'raf, aku kepengin diketahui oleh orang selain aku, fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk. Terus Gusti Allah itu menciptakan makhluk niki supaya makhluk mengenal Gusti Allah. Itu tujuannya, supaya khazanah, tambang hikmah ilmu yang luar biasa dari dalam diri Allah itu bisa ketahuan keluar. Karena sendirian kan nggak ketahuan, kayak. Nah, istilah fase ini juga nggak tepat ini, karena Gusti Allah nggak mengenal fase. Tapi taruhlah karena kita bicara sebagai makhluk menggunakan kata fase. Karena Gusti Allah tidak mengenal waktu. Waktu itu hanya untuk manusia. Gusti Allah itu timeless, tanpa waktu, tanpa tempat. Tapi karena kita berbicara dari sudut makhluk, kita membicarakan Tuhan pakai waktu. Nah, waktu Tuhan masih kanzun makhfiyun, masih tambang yang belum dikenal niku. Seperti wong ayu sing dipingit ning gone omah ora ana wong sing ngerti. Itu kanzun makhfiyun. Itu namanya ahadiyah. Gusti Allah yang tidak dikenal oleh orang lain. Yang oleh ada seorang ahli tasawuf Katolik dari Jerman yang gagasannya agak mirip, namanya Meister Eckhart. Dia punya, wah ini agak kuliah tasawuf. Meister Eckhart, seorang tasawuf mistik Katolik dari Jerman, dia punya istilah God beyond God, Tuhan yang dibalik Tuhan. Maksudnya Tuhan yang tidak dikenal oleh manusia. Atau kalau dalam istilah Ibnu Arabi adalah Tuhan yang di dalam, Tuhan fi dzatihi. Itu adalah Tuhan yang belum dikenal oleh makhluk, yang masih merupakan kanzun makhfiyun. Begitu Tuhan menciptakan makhluk, nah itu timbul sifat dan af'al. Gusti Allah kemudian punya sifat dan punya af'al. Karena melalui sifat dan af'alnya inilah makhluk mengenal Tuhan. Dan pengenalan ini merupakan tujuan Gusti Allah gawe makhluk. Nah, itu namanya Tuhan yang pada level fase wahidiyah. Atau dalam istilah Ibnu Arabi, ilahul mu'taqad. Tuhan seperti yang kita persepsi. Tuhan mungguh pikirane wong-wong makhluk ini. Yang dalam istilah hadis lain, ana inda dzanni abdi bi. Gusti Allah niku mengikuti persepsi kita. Nah, persepsi ini wong tentang Gusti Allah iki ngamukan, yo wonge ngamuk tenan. Tapi nah Gusti Allah ini dipersepsikan maha kasih, maha penyayang. Orang bersangkutan juga akhirnya meniru Gusti Allah seperti itu. Karena itu ana inda dzanni abdi bi. Masing-masing orang itu punya dzon, punya persepsi tentang Gusti Allah yang beda-beda. Karena itu orang kalau mau jadi orang baik, husnudzonlah kepada Gusti Allah. Karena nak jenengan suudzon kali Gusti Allah, nanti timbulnya sampean akan punya tindakan yang buruk. Karena orang itu pada dasarnya ditentukan oleh persepsinya tentang Tuhan. Nak jenengan percaya kali Tuhan, jenengan nanti tindakannya juga akan menyesuaikan dengan itu. Tapi nak jenengan karo Gusti Allah wis curiga terus, suudzon terus, nanti di dalam kenyataannya
ya tindakan sampean juga akan mengikuti persepsi ini. Itulah makna hadis ana inda dzanni abdi bi. Aku Gusti Allah itu sesuai dengan persepsinya hambaku mengenai diriku. Dan masing-masing orang itu punya persepsi yang beda-beda tentang Tuhan, karena Tuhan itu punya sifat wahidiyah, punya sifat-sifat yang banyak, yang orang-orang itu memahami Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Karena itu Kanjeng Nabi ketika didatangi seorang perempuan Badui ya, perempuan Badui datang kepada Kanjeng Nabi, nanyanya agak norak. Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu di mana? Aina Allah itu. Pertanyaan norak nih kan. Ya norak tapi juga serius, filosofis itu. Nah karena Kanjeng Nabi tahu yang nanya ini orang kampung ya, Tambarjo atau apa gitu. Ya Nabi jawabannya sederhana, Allahu fis sama. Allah ada di langit. Tapi nak sing tanya Pak Maftuhin mesti lain jawabannya Kanjeng Nabi, dijelaskan teorinya macam-macam. Tapi karena yang tanya ini adalah orang sederhana, ya dia udah jawab Gusti Allah yang dhuwur di atas gitu. Itulah apa ya tasawuf, itulah tadi pertanyaan saya mau jawab tidak langsung ya tentang asma, af'al, sifat dan segala macam. Nah soal apakah zatnya Gusti Allah itu menyatu dengan af'al atau sifat ya, atau zatnya itu adalah tersendiri, af'al sifatnya itu seperti atribut yang terpisah yang hanya nempel tok gitu kan. Nah ini tergantung cara kita memandang saja. Kalau Ibnu Arabi sudah nggak terpaku dengan dualisme seperti ini. Ciri khas Ibnu Arabi sebagai tasawuf falsafinya adalah Ibnu Arabi itu orang yang bisa mengatasi dualisme, kemenduaan. Karena apa? Karena apa? Tidak terwujud. Ibnu Arabi teorinya adalah wahdatul wujud. Wujud semua ini itu satu pada dasarnya. Ketoke memang pirang-pirang, ono Ihya, ono iPad, ono telo, ono kacang, ono Pak Rizkon, ono Pak Maftuhin, ono Mejo, ini semua kan wujud semua kan? Jenengan kabeh ini kan wujud semua ini. Pirang-pirang, sing tekone kene wong pira? Pirang-pirang. Tapi wujud sing pirang-pirang iki janjane ya pirang-pirang apa siji? Nah, Ibnu Arabi mengatakan wujud itu ketoke mberah ning janjane mok siji tok. Itulah intinya, itu tasawuf falsafi itu. Jadi wujud itu wakeh, anggota Ansor itu ya ribuan. Wujud semua itu. Tetapi itu janjane wujud yang hanya penampakan saja, appearance ya, penampakan ning hakikatnya satu. Itu namanya wahdatul wujud. Nah, orang Islam menurut saya harus belajar sampai ke tahap ini. Tetapi ini enggak untuk semua orang. Nak iso tekan kene latihan Ansor ya bagus, ning ora ya ora apa-apa. Ini cuma apa ya bonus ya. Yang wajib itu tasawuf suluki amali. Tapi kalau falsafi itu hanya buat orang yang mampu. Apa kegunaannya? Wong nak wis tekan tasawuf falsafi ini sudah sampai pada tahap ini, itu melihat wujud ini itu dengan kelapangan seperti kelapangan Tuhan. Jadi dia bisa. Makanya para wali-wali yang besar, wali-wali kutub, abdal segala macam itu, kenapa wali-wali ini dikatakan, nah dunia nggak ada wali-wali kutub, itu hancur. Kan begitu kan? Kepercayaan orang-orang tasawuf, wali kutub niku, wali abdal niku nak mati siji, mesti kudu ono gantine. Karena ini seperti gunung yang menjadi penyangga dunia. Tapi ini bukan dunia material, tapi dunia spiritual. Nah, ana rawong iki donya yo horek apa? Kacau, mengalami instabilitas. Itu memang begitu. Orang yang sudah sampai kepada tasawuf falsafi ini itu menjadi gunungnya dunia. Mereka lah yang memayungi umat, memberikan kedamaian. Nek ana goro-goro mereka yang menenteramkan. Ya kira-kira nak contohnya nggak tahu ya, kalau saya mencontohkan sih ya kira-kira kayak Gus Mus gitulah ya, bukan karena beliau mertua saya, tapi kira-kira kayak gitu. Itulah namanya sok patok buminya kehidupan. Paku buwono kalau istilah wong Solo mereka yang menjadi paku buwononya. Kalau ada goro-goro yang menenteramkan, kalau orang berada di sampingnya merasa tenteram. Kenapa? Tasawuf falsafi.
Nah, uang wis tekan tasawuf falsafi itu menenteramkan dunia dan juga menenteramkan dirinya. Tapi sing iso tekan kono orang angger wong. Karena kalau semua orang sampai ke tasawuf falsafi ini ya dunia nggak jalan. Karena dunia ini kan ya butuh banser, ya butuh ansor, ya PMII, ya ono maling, ya ono caleg, ya ono anggota DPR, ya anggota partai, tapi ya ono kiyaine, ya ono begundale, macam-macam. Itu dunia. Tetapi dalam pandangan Ibnu Arabi itu semua adalah wujud-wujud yang hakikatnya cuma satu, yaitu Tuhan. Ngomong ini enak, jadi ceramah. Nih saya hanya ngomong toh. Nah, jenengan kepengen sampai kepada makom ini itu harus ngomong toh nggak cukup. Ini pengetahuan seperti ini bisa diperoleh di IAIN, bisa dibaca di buku, bisa, tapi dijadikan sebagai ilmu yang meresap ke dalam diri kita menjadi pandangan hidup itu nggak semua orang bisa, karena syaratnya panjang sekali. Nah, apakah saya sekarang ini tadi itu pertanyaannya meninggalkan ulil qadim lalu ada jadid ya? Jawaban saya tadi yang sebelumnya itu kalau Anda cermat sudah menjawab pertanyaannya dengan sendiri. Jawabannya sudah tertera, terucapkan dalam apa yang saya katakan sebelumnya. Saya kira niku nggih ngaji Ihya malam ini semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian, sudah jam 11 wis wengi, sing ibu-ibu ya kepengen ndang mulai besok masak segala macam nggih wis entek kabeh malah serono. Ya. Moga-moga bermanfaat nggih. Dan juga sekali lagi mohon doanya supaya saya bisa ngaji Ihya secara istiqomah sampai khatam, dan semoga IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, PMII dan juga IAIN Tulungagung semua berkembang ya, menjadi organisasi dan institusi yang membawa pencerahan dan hikmah kepada publik di Tulungagung khususnya, tapi juga untuk daerah-daerah sekitarnya. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.